warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini kami masih bisa mempresentasikan makalah kami yang berjudul Al-Istishab, Al-Urf, dan Syar'u Man Qoblana. Kami dari kelompok 4 yaitu Ahmad Nur Sidik, Pipin Rezeki, dan Anis Mahmudah. Langsung saja saya di sini akan membacakan pembahasan pertama, yaitu al-istishab. Istishab, pengertian istishab secara etimologi adalah isim masdar dari istahaba yastahibu istihaban, yang berarti tolab as-sohabah, atau mencari hubungan atau adanya saling keterkaitan. Adapun menurut ulama usul ialah menetapkan sesuatu menurut keadaan sebelumnya sampai dapat dalil yang menunjukkan perubahan keadaan atau menjadikan hukum yang telah ditetapkan pada masa lampau sampai terdapat dalil yang menunjukkan perubahannya. Yang kedua, macam-macam istishab. Menurut Abu Zahrah membagi istishab menjadi 4 bagian. Yang pertama, istishab al-bara'ah al-asyiyah, yaitu dapat dipahami dengan contoh sebagai berikut, seperti tidak adanya kewajiban melaksanakan syariat bagi manusia sehingga ada dalil yang menunjukkan dia wajib melaksanakan kewajiban tersebut, maka apabila dia masih kecil maka dalilnya adalah ketika dia sudah baligh. Yang kedua, istishab madalla asy-syar'i au al-aqli wal wujudi, bisa dipahami yaitu bahwa nasakh menetapkan suatu hukum dan akal membenarkan atau menguatkan sehingga ada dalil yang menghilangkan hukum tersebut. Seperti dalam contoh yaitu pernikahan, bahwa pernikahan itu akan tetap sah ketika belum ada dalil yang menunjukkan telah berpisah, seperti dengan mentalak. Yang ketiga, istishab al-hukmi, bisa dipahami hukum itu menunjukkan pada 2 tema, yaitu boleh atau dilarang, maka itu tetap dibolehkan sehingga ada dalil yang mengharamkan dari perkara yang diperbolehkan tersebut. Begitu juga sebaliknya, seperti dalam sebuah ayat Allah Subhanahu wa taala yang berfirman, "Dialah yang menjadikan segala yang ada di bumi untuk kamu." Quran surat Al-Baqarah ayat 29. Maka setiap apa yang ada di muka bumi ini pada asalnya adalah boleh sehingga ada dalil yang melarangnya. Yang keempat, istishab al-wasfi, dipahami dengan menetapkan sifat asal pada suatu seperti tempatnya. Sifat hidup bagi orang hilang sehingga ada dalil yang menunjukkan bahwa dia telah meninggal, dan tetapnya sifat suci bagi air selama sebelum ada najis yang mengubahnya, baik itu warna, rasa ataupun baunya. Baik, selanjutnya diteruskan oleh teman-teman yang lain. Terima kasih. Di sini saya akan menambah keterangan tentang urf. Urf yaitu artinya kebiasaan. Pembagian urf itu ada 4, yaitu sifat, lingkup, dan keabsahannya. Dalam sifat yaitu yang pertama qauli dan amali. Qauli itu seperti ucapan. Seperti contoh, kata walad itu artinya anak. Sedangkan pada istilah umumnya kata urf itu digunakan untuk anak laki-laki, dan amali itu perbuatan. Kemudian contohnya seperti jual beli. Kemudian dalam ruang lingkupnya yaitu ada 2, dan khos. Urf dan urf khos, yaitu umum dalam artian dia tidak menyangkut dalam wilayahnya, jadi itu bersifat umum. Khos yaitu tertentu seperti pernikahan, acara keluarga, dan walimatul urus. Terus yang ketiga, keabsahannya.
yaitu ada fasid dan sahih. Yang fasid itu adalah suatu kebiasaan yang baik seperti membaca Al-Quran, dan kemudian ada yang fasid. Yang fasid itu yang bertentangan dengan Al-Quran. Kemudian yang terakhir yaitu syarat urf. Syarat urf dibedakan menjadi dua, yaitu yang pertama yang bertentangan dengan naskah syarah yang bersifat qad. Syaratnya yang pertama. Yang kedua, tidak bertentangan dengan kaidah-kaidah syarat yang bersumber tersebut. Oke, langsung saja saya di sini akan melanjutkan materi yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Sidik dan Bu Pipin. C. Syar'u man qablana. Pengertian syar'u man qablana. Para ulama menjelaskan bahwa syariat sebelum kita atau syar'u man qablana ialah hukum-hukum yang telah disyariatkan untuk umat sebelum Islam yang dibawa oleh para nabi dan rasul terdahulu dan menjadi beban hukum untuk diikuti oleh umat sebelum adanya syariat Nabi Muhammad SAW. 2. Macam-macam syar'u man qablana. Itu ada dua. Yang pertama, setiap hukum syariat dari umat terdahulu namun tidak disebut dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Dan yang kedua, setiap hukum syariat dari umat terdahulu namun disebut dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Perbandingan kedua ini didefinisikan menjadi 3. Yang pertama, dinaskan syariat kita atau syariat Islam. Tidak termasuk syariat kita menurut kesepakatan semua ulama. Contohnya, pada syariat Nabi Musa, pakaian terkena najis tidak suci, kecuali dipotong apa yang terkena najis itu. Dan yang kedua, dianggap syariat kita melalui Al-Quran dan As-Sunnah. Contohnya, perintah menjalankan puasa. Dan yang ketiga, menurut kalangan Hanafiyah, Makiyah, mayoritas kalangan Syari'iyah, dan salah satu riwayat Ahmad bin Hanbal, hukum-hukum seperti itu berlaku bagi umat manusia. Alasannya yang pertama, pada dasarnya syariat itu adalah satu karena datang dari Allah juga. Dan yang kedua, selain itu terdapat beberapa ayat yang menyuruh mengikuti pada Nabi Muhammad yang Nabi yang terdahulu. Kesimpulan dari makalah kami adalah tidak dapat dipungkiri lagi bahwa pada zaman modernisasi ini telah banyak terdapat problema-problema tentang hukum-hukum agama, terutama kasus-kasus yang belum pernah terjadi di masa Rasulullah SAW dan masa sahabat. Hanya orang-orang yang memakai sumber hukum yang belum jelas kedudukannya terhadap generasi yang sekarang ini. Juga agar kaum muslim dan muslimah memang jauh ke depannya tentang kedudukan sumber hukum di atas serta kehujatannya terhadap generasi sekarang. Sekian makalah dari kami. Apabila ada kesalahan dari awal hingga akhir, kami minta maaf yang sebesar-besarnya. Kami akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.